Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu. Kembali lagi di channel KPHJ Official. Pada kesempatan hari ini kita ngobrol misteri atau ngeri bersama saya Wahyu Dayat Dan saya Wanda. Kali ini kita akan membahas tentang santet dan pelet. Baik, langsung saja Mbak Wanda. Menurut Mbak Wanda, ilmu santet itu ada? Ada. Dan apakah itu ilmu santet? Kalau menurut saya pribadi Mas ya, santet itu adalah ilmu yang sesuatu yang negatif yang dikirim oleh seseorang ke orang lain. Itu ilmu hitam ya Mas ya, santet itu. Gitu ya. Jadi jarak jauh dia bisa dikirim ya. Iya, jarak jauh. Terus ada jenisnya memang, jenis-jenis santet. Ada jenis-jenis santet. Kalau menurut saya jenis santet itu sendiri ada yang merusak rumah. Kondisi rumah itu seperti merusak keluarga. Jadi kayak nggak betah di rumah. Berantem. Terus antar saudara, kakak adik gitu. Terus ada juga yang merusak tubuh, penyakit. Ya. Tiba-tiba ada kondisi yang tiba-tiba punya penyakit yang kok saya sudah penyakit ini tapi sudah tingkatnya andaikan levelnya kok sudah tinggi ya. Gitu. Sedangkan dideteksi kayak di laborat mungkin nggak ada. Nah gitu, sebelumnya nggak pernah ada. Contoh misalnya sebelumnya nggak pernah punya penyakit itu, kok tiba-tiba ada penyakit itu dan udah akut seperti itu. Terus ada juga yang merusak usaha. Terus ada juga yang terakhir, kalau menurut saya merusak karir. Lo bisa karir itu? Karir. Jadi Kan kalau misalnya ada orang iri gitu loh Mas, iya, tempat kerja, terus dalam satu pekerjaan ada teman kita yang iri gitu kan merusak. Dia jadi kayak jabatannya naik lebih cepat, terus temannya nggak terima gitu bisa. Iya, betul. Terus ada nggak ciri-ciri orang misalnya kena santet itu ada secara umum lah, secara general aja lah. Iya, kalau dari general Mas ya, kalau penyakit itu sendiri, kalau menurut saya ini tiba-tiba terjadi situasi yang tidak seperti biasanya dan itu drastis. Contoh misal orang ini tidak pernah kayak tadi yang saya ceritakan tadi ya, orang ini tidak pernah punya suatu penyakit itu, tiba-tiba kok rasanya sakit nyeri sekali di bagian yang dikeluhkan itu tadi, dan setelah diperiksakan ternyata kondisinya sudah fatal begitu. Nah itu ciri-cirinya gitu. Terus ada juga yang dari segi usaha, katakanlah ciri-ciri kena kiriman. Ya itu aura Mas, kalau dilihat dari jauh tuh auranya kok sintru gitu. Rumah juga auranya kok sintru, gelap auranya. Terus orangnya di situ tuh jadi tidak betah. Kalau orang rumah itu jadi nggak betah karena auranya kok panas di rumah itu. Karena apa? Kalau dari saya sendiri kalau saya yang bisa lihat itu kan dikirimi barang-barang negatif terus Mas, gitu. Jadi orangnya kan jadi tidak betah kalau di rumah. Nah tapi kalau di tempat usaha kalau di rumah itu memang kan orang kirimnya, yang dari jauh tadi ngirimnya dalamnya jadi tidak betah. Orang yang masuk ke dalam jadi tidak betah. Jadi deteksi dari luar itu susah. Kalau yang dirusak orang dalam rumah, jadi tidak betah orang yang di rumah. Nah tapi kalau tempat usaha itu biasanya yang dirusak luar. Karena apa? Orang kalau misalnya contoh ini, orang ini punya warung, itu kan yang paling penting itu kan bagian depannya. Kalau warung ini nanti terlihat orang tutup terus, sudah. Gitu ya. Iya, biasanya kan ada kita katanya ada bisa menutup usaha, jadi kita mau beli misalkan makanan, jadi seperti kita tuh nggak ada orang jualan di situ, benar nggak itu? Betul lah gitu. Kayak warungnya kok tutup terus padahal dia buka. Iya, tapi memang itu nggak semua orang yang lihat seperti itu. Kan namanya orang nutup usaha itu kembali ke orangnya sendiri. Kalau orangnya nanti contoh orang itu tetap bersedekah, terus orangnya hatinya baik, terus orang yang nggak pernah punya dendam ke orang, intinya orangnya dia orang baik, itu kan nggak nutup rezeki dia Mas. Jadi contoh santet itu dikirim 10, itu mungkin yang masuk cuma 5 gitu. Tersaring dengan kita bersedekah, berbuat baik ke itu kalau dari tempat usaha. Jadi misalnya orang 10 yang lewat, mungkin masih ada orang 5 yang nyantol seperti itu. Terus juga gini, kalau menurut saya itu santet itu kan bisa diatasi itu kalau gini, kalau kembali lagi orangnya itu baik. Kalau orang baik itu kan pasti nanti juga ada juga orang yang baik ke kita. Santet itu kan dikirim dari jarak jauh Mas ya. Kalau ini yang berupa kodam ini ya, jarak jauh.
semacam apa ya, dikatakan bola api. Contoh bola api karena kalau misalnya di tengah perjalanan santet tadi ketemu orang, misalnya saya waktu di luar terus saya lihat bola api tadi, orang itu yang sudah sakti terlihat. ya. Nggak harus itu Mas, nggak harus orang yang bisa melihat. Itu semua orang bisa melihat bola api tadi, semua orang bisa lihat. Oh bisa ya. Iya, nah tapi kalau apa namanya itu nanti santetnya misalnya ke orang yang baik, itu di tengah jalan dia ketemu sama orang, maksudnya ada orang yang melihat santet tadi, nggak sampai ke target. Oh jadi terselamatkan gitu. Terselamatkan, itu auto. Karena apa? Dia baik ke orang, jadi ada orang yang baik ke dia. Jadi kalau ada orang yang jahat sudah terselamatkan sama orang baik gitu. Oh, oke. Terus mau tanya tentang media santet ini. Media santet apa yang digunakan lah biasanya? Kalau media Terus ini, gini Mbak, terus saya dengar-dengar juga bisa kopi ya, bisa mendeteksi jika ada santet apa enggak pakai kopi. Benar nggak? nah itu, nah ini kalau dari saya pribadi Iya. nih, kan dulu kan pernah ada yang bilang kopi pahit, jadi air panas dikasih kopi, sudah gitu aja ditaruh di orang yang misalnya sampean yang apa namanya kena santet gitu ya, jadi taruh di sebelah sampean waktu sampean tidur. Nanti pas sampean bangun tidur ternyata kopinya itu sudah Berkurang. lah. Itu kenapa kalau berkurang? Banyak orang yang kadang tidak percaya, tapi kalau dari saya sendiri, saya deteksinya yang paling gampang memang di situ Mas. Kalau dari saya sendiri loh ya, itu saya deteksinya begitu. Tapi kalau saya biasanya enggak cuma kopi, jadi saya tuh bikin tanda di sini ada kopi, susu, sama air putih. Oh. Itu ditandai semua. Nanti ditaruh di orang Air itu tadi. putih, kopi, Susu. Nah, ditandai semua. Itu nanti yang berkurang drastis yang mana? Kalau saya gitu deteksinya, itu yang paling gampang sih Mas. kopi itu ya. Nah, itu nanti enaknya di kopi, kenapa kok ada kopi di sebelahnya? Itu nanti kalau ada santet yang datang tapi tidak ketahuan, maksudnya yang kena santet tidak tahu karena posisi tidur, itu nanti dia energinya habis di kopi dulu, keselam sama kopi. Ibaratnya kesaring gitu ya, Nah, belum karena sampai. dia kenapa kok kopi dia ilmu hitam, nyerapnya ke yang hitam. Iya, masuk akal sih ya. Gitu, kayak karena saya nerapkan ini itu bukan di santet sih Mas. Kalau saya nerapkannya dulu di waktu hujan. Kalau ada orang itu loh, pawang hujan itu loh, lah itu deteksinya di situ saya. Oh gitu ya. Nanti kalau pawang hujan nanti bahas yang selanjutnya ya. Next episode. Oke, tadi kembali ke medianya apa aja sih Mbak? Foto kah atau boneka atau gimana? Setaunya Mbak Wanda lah bisa gini. Iya, bisa tadi pakai tanah kuburan ya Mas ya. Tanah kuburan ya. Itu bisa. Terus apa namanya? Ini yang setahu saya ya Mas ya, general ya. Apa namanya? Baju dari si target yang masih ada keringatnya. Karena kan kalau masih ada keringatnya ini jadi aksesnya tuh gampang gitu loh Mas. Gitu. Makanya itu apalagi yang langsung nyentuh kulit kayak apa namanya? Daleman-daleman gitu kan langsung nyentuh ke kulit Mas. Kalau baju kadang kan apa namanya? Enggak kalau daleman kan langsung gitu loh Mas. Langsung dipakai sehari-hari kan. Nah gitu. Kan kalau baju enggak daleman itu nanti hasilnya itu loh Mas. Itu terus bisa juga pakai media boneka gitu. Kayak kiriman dari kayak paku gitu tuh. Kayak dulu katanya ada orang katanya kalau disantet di genteng itu ya ada bungkusan dibuka itu kayak barang-barang tajam, itu juga bagian dari santet ya? Iya. Kan intinya tuh sesuatu yang merusak tatanan, misalnya harusnya itu gini ternyata kok jadi gak begini, itu kan merusak kondisi yang berubah drastis tidak sesuai semestinya, itu santet Mas kalau menurut saya. Iya. Oke, terus mungkin ada pesan-pesan dari Mbak Wanda kiat-kiat supaya kita terhindar mungkin dari santet. Iya, tetap berbuat baik sekalipun Anda dalam kondisi yang tidak baik gitu. Sekalipun juga dari sisi teman-teman, keluarga atau apapun tidak ada yang mendukung perbuatan baik, tetaplah berbuat baik. Karena apa? Itu sekalipun nanti kalian ada yang berbuat buruk sama kalian, contohnya kena santet itu tadi, itu nanti
ketutup sama perbuatan baik kalian. Memang nggak, misalnya saya berbuat baik ke Mas Wahyu, nggak harus Mas Wahyu yang balas baik ke kita, tapi nanti Mungkin ada orang orang lain, lain ya. yang balas ke kita gitu sih. Lah, orang-orang yang terkena pelet ini biasanya itu kalau mau pergantian ini antara pagi ke malam, malam ke pagi, dia itu nanti kadang rasa pusing.